Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi pada hari ini kelompok kedua kelas C tahun 2023 akan melaksanakan riset. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, ada baiknya untuk kita atau kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai diri. Dimulai dari sebelah kanan kita. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Wahab. Saya dari kelas PPKN reguler E 2020. Di sini saya menguji bab 3 sekaligus koordinator Dewan Juri. Saya berikan. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama Ibu Rona Mutasoi, saya dipanggil Bu Rona. Ibu dari PPKNA 2020. Nggak usah tegang-tegang ya, santai aja guys. Oke? Semangat. Oke, baik. Karena dari para juri sudah berkenalan, mungkin dari kelompok 2 mau memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin untuk Bapak dan Ibu Dewan Juri, perkenalkan nama saya Ruthana Apriyani Sikumbing. Saya selaku ketua dari kelompok 2 dan anggota saya sebanyak 14 orang. Perkenalkan, nama saya Nabila Pricayani dengan nomor urut 06. Perkenalkan, nama saya Dewi Tafianta Banjarnagor dengan nomor urut 13. Perkenalkan, nama saya Bapak Edi Perkawan dengan nomor urut 24. Perkenalkan, nama saya Afri Susilo Lukian dengan nomor urut 26. Perkenalkan, nama saya Giling dengan nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Jawa Tengah dengan nomor urut 03. Perkenalkan, nama saya Alin dengan nomor urut 24. Perkenalkan, nama saya Jaita Tanjung dengan nomor urut 25. Perkenalkan, nama saya Idris Sinaga dengan nomor urut 19. Perkenalkan, nama saya Putriana Sinaga dengan nomor urut 17. Perkenalkan, nama saya Rina Putri dengan nomor urut 14. Perkenalkan, nama saya Sakina Evi Kirmala dengan nomor urut 01. Perkenalkan, nama saya Bunda Bidin Yunite dengan nomor urut 23. Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya. Kemudian untuk masuki acara selanjutnya atau kegiatan selanjutnya, sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa. Apakah kelompok 2 bersedia atau siap untuk melaksanakan ujian risetnya? Siap. Ya.
apakah kelompok 2 siap untuk melakukan ujian mini risetnya? Siap. Oke, silakan duduk. Baik. Kemudian untuk selanjutnya dipersilahkan untuk menambahkan atau menjelaskan spesifiknya. Yang mana yang menjelaskan? Izin kepada Ibu, saya harus mengakui dari rekan saya yang akan menjelaskan di PPK. Silakan. Izin kepada Bapak dan Ibu Menteri, kami akan mempresentasikan hasil mini kami dengan judul Sosialisasi Ideologi Pancasila dalam Kampanye Pemilu pada Organisasi Kemasyarakatan Karang Taruna, Desa Pagarjati, Lubuk Pakam. Dengan dosen penampu Bapak Alwi MSI dan dengan Bapak Dewan Penguji yaitu Bapak Nur Khalil Wahab beserta Ibu Rona Rita Melani Taswid, Ibu Latifah Hanum Kuntum dan Ibu Nurainun. Pada proposal mini riset kelompok kami membahas mengenai ideologi Pancasila dalam kampanye pemilu pada organisasi kemasyarakatan Karang Taruna, tepatnya di Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara organisasi tersebut berpartisipasi terhadap ideologi Pancasila dalam kampanye pemilu pada organisasi kemasyarakatan Karang Taruna, mengenai pergerakan pemuda yang tergabung dalam organisasi relawan menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan partisipasi politik pada khususnya organisasi kemasyarakatan. Serta tulisan ini juga bertujuan untuk keterlibatan tokoh muda dalam membentuk relawan dan melakukan dukungan terhadap bagaimana partisipasi masyarakat pada pemilu yang akan datang di Kota Lubuk Pakam. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat mengetahui peran politik terhadap pemilu pada organisasi kemasyarakatan, yaitu yang membebaskan para anggotanya bebas dalam berpolitik dengan bebas memilih calon pemimpin yang mereka inginkan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu turun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi terkait partisipasi politik dalam pemilu pada organisasi kemasyarakatan Karang Taruna. Adapun teknik pengumpulan data informasi menggunakan wawancara secara langsung berupa pertanyaan pada objek yang sudah kami tentukan. Kata kunci dari abstrak kami yaitu sosialisasi kampanye pemilu organisasi kemasyarakatan. Latar belakang pada mini riset kami yaitu pada tahun 2023, pengumpulan data tentang subjek penelitian akan menjadi kebijakan atau alat ukur untuk mengumpulkan data penelitian. Salah satu aspek penting dari keberhasilan penelitian adalah pengumpulan data. Metode pengumpulan data meliputi sosialisasi, dokumentasi, dan alat. Sumber dan alat pengumpulan data juga perlu dipertimbangkan. Pemilihan umum atau pemilu telah menjadi fenomena global yang memungkinkan pergantian kekuasaan yang damai. Praktik pemilu di seluruh dunia menunjukkan berbagai tingkat pelanggaran, termasuk pemilu yang dilakukan secara bebas dan adil. Salah satu prinsip Pancasila adalah pemilu dan pemilihan sebagai sarana demokrasi di Indonesia. Pada tahun-tahun sebelumnya, prinsip-prinsip Pancasila sering diabaikan atau dilanggar selama pemilu dan pemilihan.
dalam kampanye pemilu yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan Karang Taruna di Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan kode pos 20551. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran organisasi kemasyarakatan Karang Taruna di Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Manfaat penelitian ini yaitu keunggulan teoritisnya terletak pada partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan segala keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Sebagai bahan masukan bagi organisasi kemasyarakatan Karang Taruna di Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, bahwa mereka adalah generasi untuk memajukan bangsa dan negara serta mampu meningkatkan kegiatan untuk bersosialisasi dalam melakukan sebuah penelitian. Izin kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Izin Bapak Ibu Dewan Juri, di sini saya akan membacakan bagian kajian pustaka. Pengertian ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme liberal maupun sosialisme komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak individu maupun hak masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian, ideologi kita mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal, dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Adapun fungsi dari ideologi Pancasila dalam kampanye pemilu, ideologi Pancasila membantu meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih. Melalui kampanye, pemilih dapat memahami bagaimana calon kandidat berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan program-program yang sejalan seperti dengan ideologi ini. Membukukan legitimitas demokrasi, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan ideologi yang mendasari sistem demokrasi negara. Oleh karena itu, pemilihan umum dan kampanye pemilu menjadi alat untuk mengukuhkan legitimasi dalam sistem demokrasi
sampling informan adalah anggota Karang Taruna yang berada di Desa Pengerjati Lubukpakang, Kecamatan Deli Serdang. Yang kami wawancarai adalah Kepala Desa Pengerjati Kabupaten Deli Serdang dengan total 15 subjek. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dokumentasi, teknik analisis data, reduksi data atau reduction, penyediaan data atau display, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baik, lokasi penelitian yaitu lokasi yang dilakukan adalah di Desa Pengerjati, Kecamatan Lubukpakang, Kabupaten Deli Serdang. Daftar rumah sakit penelitian yaitu yang pertama Bapak Takfi Rizali SH, Ketua Karang Taruna, Aimin Udin anggota, Lukman Hamid Tanjung bidang hukum dan HAM, Bambang Yesiregar SE SH anggota, Arni seksi keterampilan, Juliani Seragi seksi konsumsi, Raja Salimah Seragi wakil ketua, Boy anggota, Yuni SOS anggota, Devi Ernati anggota, Aga Saputra anggota, Hendra Kurniawan sekretaris Karang Taruna, Yandra Sundakara Karang Taruna, Ansari Zainal Hasan anggota, Yakobus Seregar anggota. Baik, yang saya lanjutkan dalam penelitian. Yang pertama, sosialisasi ideologi Pancasila dalam kampanye pemilu pada organisasi kemasyarakatan Karang Taruna, Desa Pengerjati Lubukpakang. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat pada organisasi Karang Taruna berkaitan dengan sosialisasi politik dalam pemilu legislatif dari ke-15 subjek penelitian yaitu Karang Taruna, bahwa semua anggota Karang Taruna itu memilih dan berpartisipasi dalam pemilu legislatif, yaitu ikut mencoblos dalam pemilihan DPR RI, DPD RI, DPR provinsi, DPRD provinsi, dan DPRD Kota. Dalam keikutsertaan dalam partisipasi pemilu, semua anggota ikut serta di dalam pemilihan umum. Yang kedua, sosialisasi ideologi Pancasila dalam kampanye pemilu pada organisasi kemasyarakatan Karang Taruna, Desa Pengerjati, Kecamatan Lubukpakang. Berdasarkan hasil penelitian bersama Ketua Karang Taruna Desa Pengerjati, saat ditanyakan tentang sosialisasi Karang Taruna dalam pemilu legislatif mengatakan bahwa pada organisasi Karang Taruna berkaitan dengan sosialisasi politik dalam pemilu eksekutif. Semua anggota Karang Taruna ikut memilih dan berpartisipasi dalam pemilu eksekutif. Dalam keikutsertaan dalam partisipasi pemilu, semua anggota ikut serta dalam pemilihan umum. Terima kasih.
merupakan Kabupaten Deli Serdang peduli dan mau bekerja sama untuk selalu hidup berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan, Gubernur, KPU agar anggota Karang Taruna selalu diikut sertakan dalam program-program sosial yang bisa membantu menyukseskan pemilu ke depannya. Dengan bekerja sama dengan pihak Panwaslu Kecamatan, Gubernur dan KPU, selain itu juga mengajak dan mensosialisasikan ideologi Pancasila dalam proses kampanye pemilu. Karang Taruna yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilu. Ini menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan Karang Taruna memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pemilu. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama itu saran untuk masyarakat. Masyarakat kegiatan Karang Taruna agar dapat menarik minat anggota dalam berpartisipasi di setiap kegiatan. Anggota Karang Taruna itu hendaknya lebih meningkatkan partisipasi maupun kontribusinya dalam setiap kegiatan serta menciptakan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu yang kedua itu ada untuk pemerintah. Hendaknya bagi pemerintah dan lembaga yang terkait perlu terus meningkatkan pengawasan dan pengawalannya dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan agar dapat berjalan dengan baik dan adil. Yang ketiga, untuk mahasiswa PPKN peran sebagai mahasiswa PPKN di pemilu hendaknya dapat menumbuhkan semangat anggota untuk berpartisipasi aktif terlibat dalam sosialisasi pemilu ini dan di Karang Taruna ini. Contoh yang kami pelajari dapat diimplementasikan untuk memperkuat demokrasi serta bukti pengabdian kami dalam pendidikan politik. Sekian saya kembalikan kepada Baik, izin kepada Bapak dan Ibu Dewan Pembina. Sekian presentasi yang kami tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sudah dipresentasikan oleh Pak pemaparan yang cukup luar biasa dan informasi. Kemudian untuk selanjutnya saya pertanyaan dari Dewan Penguji dimulai dari 01 kepada saya. Pertanyaan saya, nanti siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Apa yang membuat belakang kelompok 2 memilih judul tersebut dan memilih tempat tempat organisasi Karang yang menjadi tempat penelitian kalian pada penelitian yang kalian lakukan? Alasan kalian memilih tempat ini, masalah apa yang terjadi di sana sehingga kalian memilih tempat itu dan itu yang kalian pilih dalam penelitian ini? Bahwa alasan kami melatar belakangi dari judul kami tersebut,
fokus penerapan kalian apakah pada partisipasi Karang Taruna dalam kegiatan pemilu dari teman-teman golput, atau kalian berfokus pada permasalahan bagaimana sosialisasi ideologi Pancasila yang diberikan oleh Karang Taruna kepada masyarakat? Mana fokus penelitian kalian pada penelitian ini? Siapa yang bisa menjawab? Angkat Perkenalkan, nama saya Dita Fianta Banjarmawa, bulan nomor 13. Saya ingin menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh Bu Dewi. Kami ini unsur masalah latar belakang kami ini lebih cenderung ke sosialisasi yang dilakukan oleh Karang Taruna dalam pemilu yang akan datang, di mana kami ingin lebih mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Karang Taruna ini kepada masyarakat yang ada di Desa Pekerjati, Kecamatan Lubukakam, Kabupaten Deli Serdang. Bagaimana bentuk sosialisasi yang mereka lakukan kepada masyarakat setempat dalam membangkitkan rasa partisipasi masyarakat untuk memilih di kampung. Terima kasih. dari pernyataan nomor 13 jelaskan bahwasanya fokus pada penelitian ini adalah bagaimana peran Taruna ini memberikan sosialisasi berarti untuk meminimalisir terjadinya golput tadi kepada masyarakat. Seperti itu. Baik. Saya mau nomor 28. Coba sebutkan identifikasi masalah pada penelitian ini. Terima kasih atas yang mengizinkan perkenalkan nama saya Aini dengan nomor 20. Identifikasi masalah dari proposal kami yaitu tentang bagaimana apakah Karang Taruna itu menerima serangan fajar dari calon dari maksud saya lagi bagaimanakah apakah Karang Taruna itu menerima serangan fajar dari calon pemimpin, dan yang kedua itu bagaimana partisipasi masyarakat pada saat pemilu atau pemilihan umum yang akan datang. Mungkin itu satu yang bisa saya jawab. Apakah ada yang menambahkan? Perkenalkan, nama saya Fitria Sunaga. Ini menambahkan jawaban dari teman saya, yaitu identifikasi masalah kami yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dalam organisasi Karang Taruna yang berperan aktif di Desa Pagarjati, Kecamatan Lubukakam, Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, keterlibatan anggota organisasi Karang Taruna dalam anggota yang tidak mengambil bagian atau tidak aktif dalam pemilihan umum. Yang ketiga, ada bagaimana para organisasi Karang Taruna yang mau melakukan serangan fajar atau sogokan. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahi. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada berapa rumusan masalah pada penelitian kalian? Silakan nomor 26 dijawab. Baik, izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Alfonso Digonia. Izin tanya bisa diulangkan. Ada berapa rumusan masalah pada penelitian kalian? Untuk nomor 1, silakan. Baik, izin sebelumnya Bu, perkenalkan nama saya Sakina Evi Imawan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari yang Ibu lontarkan. Rumusan masalah dari laporan penelitian kami ini yang pertama itu adalah
apakah peran Taruna dalam sosialisasi ideologi kampanye pemilu pada di desa Pagerjati Kecamatan Bukupapa Kabupaten Deli Serdang? Lalu yang kedua itu apakah aparat anggota Karang Taruna di desa Pagerjati Kecamatan Bukupapa ada yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum? Saya pikir itu saja kok jawaban dari saya. Dari dua, silakan nomor 20. Apakah bergabung sama selanjutnya dua? Di sini Bu, izin pertama diri kalau saya mengaku di sini, izin membantu menjawab untuk pertanyaan yang berdoa pada teman saya. Rumusan masalah kami ada 4. Rumusan masalah kami ada 3. Yang pertama, bagaimana peran organisasi Karang Taruna di desa Pagerjati Kecamatan Bukupapa Kabupaten Deli Serdang. Kemudian yang kedua, apakah organisasi Karang Taruna tindakan organisasi Karang Taruna dalam menyikapi anggota Karang Taruna yang menerima serahan pajak? Kemudian yang ketiga, bagaimana organisasi Karang Taruna bagaimana peran organisasi Karang Taruna dalam mensosialisasikan sosialisasi ideologi Pancasila dan pada kampanye pemilu yang akan mendatang? Untuk nomor 25, apa manfaat penelitian yang kalian lakukan? Izin Ibu, saya akan menjawab. Sebelum jawab pertanyaan dari Ibu, perkenalkan nama saya Jen Tanjung. Di sini manfaat yang kami lakukan dalam penelitian ini, kami mengetahui bagaimana organisasi Karang Taruna dalam pemilu untuk pemilu Untuk temannya yang bisa membantu. Silakan izin menjawab pertanyaan dari Juri. Manfaat dari penelitian kami adalah mengetahui yaitu bagaimana partisipasi organisasi Karang Taruna dalam pemasyarakatan dalam pemilu, yaitu dalam masalah golput, supaya golput itu tidak semakin mengembang melainkan memperkecil bagaimana permasalahan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu pertanyaan saya dan saya akan menyampaikan beberapa komentar ya dari laporan yang tadi dari penjelasan yang kalian berikan. Nah, ini saya luruskan bahwasanya tadi sudah fokus penelitian ini belum ada benang merahnya. Karena kenapa? Di awal tadi kita sepakati bahwasannya permasalahan yang kalian inginkan itu bagaimana sosialisasi ideologi Pancasila yang dilakukan oleh Karang Taruna tersebut di Kecamatan Bukupapa. Tetapi yang tadi dijelaskan masalah
akan menjadi kebijakan atau alat ukur mengumpulkan data penelitian. Latar belakang masalah adalah yang melatar belakangi kalian sebagai peneliti untuk mengambil penelitian itu apa? Tentunya ada masalah. Dan saya lihat bahwasanya metode kali itu adalah kualitatif. Tentunya ada masalah yang terjadi dalam internal karena itu merupakan tersebut sehingga kalian tertarik untuk menelitinya. Kemudian di sini kalian sangat lebar menjelaskan. Kalian menjelaskan pemilihan umum, kemudian kalian menjelaskan akses pemilihan umum, menjelaskan golput, tapi tidak ada menjelaskan sosialisasi, kampanye itu bagaimana, itu tidak ada kalian jelaskan latar belakang. Kemudian, mengapa di sini ada hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pendidikan politik telah meningkatkan rasa kesatuan nasional dan kesadaran. Dan ada tujuan dari penelitian ini. Coba siapa bisa menjelaskan mengapa kalian membuat seperti itu di sini? Di atas belakang. Siapa yang mau menjawab satu? Atas belakang. Silakan menjawab. Kenapa ada tujuan dari penelitian dan hasil penelitian ada di sini? Baik, terima kasih kepada Ibu Yulunji. Perkenalkan, sebelumnya saya Sakina Evi Mala. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu, mengapa kami menghasilkan hasil penelitian dan juga tujuan dari penelitian kami di latar belakang. Sebelumnya Ada yang bisa menambahkan? Ini sepertinya kalian ini mengambil dari jurnal, tapi tidak dibaca terlebih dahulu, langsung ambil kopas tempel. Nah, lain kali lebih diperhatikan. Kemudian untuk body note, ataupun kalau kalian tahu kan body note itu yang di ujung itu nama dan tahunnya itu tidak ada. Seakan-akan hal itulah pembuat dari semua narasi ini tidak melihat pada referensi yang ada. Seharusnya ketika kalian mengutip dari jurnal ataupun buku, skripsi, itu harus ada tercantum body note. Karena kenapa? Kalau tidak kalian cantumkan, itu kalian plagiasi namanya, plagiat mengambil punya orang lain. Kalian cantumkan sebagai pemilik diri kalian gitu, itu tidak boleh. Nah, kemudian seharusnya struktur dalam membuat latar belakang hal itu bisa menjelaskan terutama pemilu, kemudian sosialisasi pemilu, sosialisasi ideologi Pancasila, keterlibatan organisasi pemuda dalam melakukan kampanye pemilu, baru peran pemerintah, bahwa permasalahan internal tadi. Karena ingat, dalam membuat masalah kita bisa menggunakan rumus segitiga kerucut terbalik ya, tidak terbalik. Jadi dari umum kita bisa ke khusus. Nah, khusus itu kita bisa menjabarkan tentang karena merupakan tersebut. Jadi bisa kalian narasinya di akhir ini, dan kalian narasi di akhir ini udah mencakup dan menjelaskan tentang Karang Taruna. Nah, dari permasalahan yang ada, sosialisasi ideologi Pancasila terkait Karang Taruna di desa ini terjadi permasalahan sehingga peneliti menarik untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi dia terstruktur dari umum, baru dia ke Indonesia memahami apa, baru dia diumumkan ke khususnya untuk yang ada di kantornya merupakan tersebut. Kemudian setelah kalian ada permasalahan tadi latar belakang, bahwa
dalam melakukan sosialisasi itu. Nah, kita masuk ke masalah. Kemudian saya juga bingung pada masalah 2 dan 3. Bagaimana anggota dalam organisasi kemasyarakatan Karang Taruna di Desa Pagarjati, Kecamatan Bukangkang, Kabupaten Deli Serdang yang tidak peduli atau tidak tanggap untuk bersosialisasi ideologi Pancasila dalam proses kampanye dan umum. Nah, mengapa kalian memilih musuh masalah itu? Apakah kalian melakukan observasi mereka tidak ikut andil, ada beberapa anggota tidak ikut andil dalam melakukan partisipasi mereka dalam kegiatan kampanye atau bagaimana? Coba mohon dua kali boleh dijelaskan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kan rumus masalah yang kedua, bagaimana anggota dalam organisasi kemasyarakatan Karang Taruna di Desa Pagarjati, Kecamatan Bukangkang, Kabupaten Deli Serdang yang tidak peduli atau tidak tanggap untuk bersosialisasi? Mengapa kalian memilih masalah itu dari karyawan politik itu? Kenapa dari masalah itu? Masyarakat apakah mereka yang tidak peduli? Berarti di sini ini kita fokuskan dulu. Berarti yang pertama tadi peran dari Karang Taruna melakukan sosialisasi. Berarti rumusan masalah yang kedua, bagaimana mereka dalam melakukan sosialisasi karena ini apakah anggotanya terlibat semua? Seperti itu. Ini menjadi visi kalian supaya fokusnya ketemu. Silakan dulu. Berarti nanti di rumusan masalah revisi itu lebih difokuskan tadi peranan si organisasi Karang Taruna itu dalam memberikan sosialisasi dari Pancasila. Kemudian bagaimana anggota Karang Taruna itu dalam melakukan sosialisasi tersebut. Baru dari hasilnya nanti aktif enggak mereka, bagaimana nanti masyarakat yang mengikuti sosialisasi dari Pancasila tersebut. Jangan nanti lari-lari, boleh kalian mengambil permasalahan golput. Artinya dari manfaat masalah golput itulah makanya tadi hasil penelitiannya dilakukan sosialisasi untuk meminimalisir terjadinya golput tadi dilakukan oleh masyarakat. Kan dia ketahui akhirnya. Peran Karang Taruna melakukan sosialisasi, bagaimana terjadi dari Karang Taruna melakukan sosialisasi, apa output dari dampak Karang Taruna melakukan sosialisasi dari Pancasila. Jangan terlalu mereka membahas pelaksanaan pemilunya, tapi fokus bagaimana Karang Taruna ini melakukan sosialisasi di dalam Pancasila. Kan kita mulai permasalahan yang tadi kan. Kemudian tujuan penelitian itu berangkat dari rumusan masalah. Berarti dia untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi Karang Taruna tersebut, bagaimana kinerja dari organisasi yang melakukan sosialisasi, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap sosialisasi yang diberikan oleh Karang Taruna tersebut. Kan difokus dia. Kalian memberikan Karang Taruna sosialisasi outputnya kepada masyarakat. Jangan terlalu lebar melakukan akses pemilih itu begini. Tapi kampanyenya sosialisasinya nggak ada dijelasin. Jadi latar belakang rumusan masalah, identifikasi masalah itu memang tidak sinkron, tidak tepat, tidak saling keterkaitan tidak ada. Kemudian manfaat penelitian, tahu nggak maksud dari manfaat? Tadi yang dijawab oleh teman-teman kalian itu tujuan, bukan manfaat. Manfaat itu adalah apa? Dampak yang bisa dirasakan
bisa menjadi dasar teori ataupun bisa digunakan pada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian ini. Makanya ketika kalian melakukan penelitian itu, kalian selalu dimintai apa sih penelitian yang relevan dengan kalian. Itu ada di dokumen dijelaskan sama bulan IPA. Karena kenapa? Tentunya ada novelty ataupun keterbaruan yang nanti ini bisa dijadikan pelajaran apa selanjutnya. Itu tadi manfaatnya. Itu pada bidang teoritis. Pada bidang praktis, lebih kepada karena masyarakat. Diharapkan bahwa setelah kalian melakukan penelitian ini bisa menjadi tolak ukur kepada para ini dalam melakukan sosialisasi ideologi Pancasila. Itu manfaat. Oke, bukan tadi itu urusan masalah dan tujuan masalah. Penelitian. Nah, jadi udah ketemu ya nih, bab 1 ya. Udah relevan, jadi dia punya benang merah. Karena tadi jujur ibu juga masih bingung sama titik fokus penelitian kalian. Itu untuk bab 1. Nanti manfaat penelitian itu ditambahkan lagi praktis dan juga teoritis dinamakan rumus masalah. Kalau dalam sistematis berapa? Rumus masalah ada 2, umum dan khusus. Tetapi boleh-boleh saja jika kalian langsung menjelaskan rumus masalahnya. Tapi nanti lebih dibuka pada sistematis berapa? Rumus masalah dan khusus. Nah, kemudian sedikit saya tambahkan untuk abstrak ya, karena itu kan sebelum pada bab 1. Nah, untuk bab 1, untuk abstrak, seharusnya itu metode penelitiannya itu di sebelum hasil penelitian itu di akhir, bukan seperti ini. Kemudian ini kalian kurang menambahi sosialisasi. Pada proposal, di riset, ini kan bukan proposal lagi, ini udah hasil. Membahas mengenai ideologi Pancasila dalam kampanye, tapi sosialisasi ideologi Pancasila dalam kampanye. Kemudian hasilnya jangan di sini, tapi di akhir. Metodenya barulah sebelum hasil penelitian, jadi dia terstruktur. Mungkin itu aja dari bab 1. Dari ibu, mungkin dari apa yang ibu sampaikan lebih diperbaiki untuk penyusunan dan perapiannya juga diperbaiki. Sekian dari ibu, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ibu. Enter. Coba berdiri dulu. Ada jilid? Ada jilid? Dulu. Oke, baik, makasih Bu Ibu. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Ibu. peningkatan protokol
memilih pilihannya tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Lalu yang kedua ada asas kejujuran, di mana asas rahasia, di mana seluruh masyarakat yang mencoblos harus merahasiakan pilihannya dan merahasiakan alasan kenapa ia memilih calon tersebut. Lalu yang ketiga asas keadilan, yaitu di mana seluruh masyarakat bebas memiliki hak yang sama untuk memilih dalam pemilihan umum untuk merealisasikan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang keempat ada asas Baik, terima kasih kepada Ibu. Sebelum memperkenalkan, nama saya Sakina Eti Mala. Izin saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya. Selanjutnya itu ada asas kebebasan, di mana asas kebebasan ini seluruh masyarakat Indonesia bebas memilih, mempunyai hak bebas memilih calon pemimpin yang akan dipilihnya. Lalu yang terakhir itu ada asas kejujuran, di mana setiap masyarakat baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang terkait lainnya harus melakukan kegiatan pemilu dari awal itu dengan kejujuran. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Siapa yang bisa jelaskan? Tidak perlu kalian ada 5 penelitian yang relevan. Siapa yang bisa jelaskan 3 di antara yang 5 ini yang kalian lakukan? Penelitian relevan yang kalian buat di laporan ini. Siapa yang bisa? Izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Fitria Sinaga dan nomor urut 7. Penelitian yang relevan yang pertama itu upaya peningkatan sosialisasi politik dan pendidikan politik bagi generasi Z, edisi terbit tahun 2023. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran nasional dan bagi bangsa negara. Adapun hasil penelitian adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam organisasi untuk meningkatkan bagi para pemuda dalam pemilihan umum. Jurnal yang kedua yaitu bentuk kreativitas pemuda Karang Taruna di Desa Bening, edisi tahun terbit 2019. Jurnal yang ketiga adalah politik itu leadership atau sebagai sosialisasi dalam pelaksanaan pemilu pada para remaja di Jawa Timur. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Dua lagi, siapa yang bisa nambahin? Dua lagi. Tadi kan ada 3. Nah, ini ada 5. Satu lagi. Siapa yang bisa jelaskan yang 2 lagi? Peningkatan pengetahuan politik dengan sosialisasi pada generasi Z, yaitu
bagian rangka berpikir. Apa itu rangka berpikir? Jadi rangka berpikir ini menjawab pertanyaan dari Bapak Juri. Rangka berpikir adalah alat visual atau konseptual di mana itu sudah terbagi ide inti dari ide-ide yang dimana itu sebagai penyusun dari konsep-konsep yang berbeda merumuskan penelitian di mana itu akan mengajukan kesimpulan dan tindakan yang diperlukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang di depan dulu, yang di depan. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Putri nomor 23. Ini membantu jawaban dari teman saya Putri Ana Sinaga. Rangka berpikir yang pertama, sosialisasi ideologi Pancasila dalam organisasi kemasyarakatan Karang Taruna. Yang kedua, sosialisasi ideologi Pancasila dalam kemasyarakatan, pengertian sosialisasi politik, dan yang terakhir sosialisasi Karang Taruna dalam sosialisasi kemasyarakatan di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Dan yang satu lagi sosialisasi ideologi Pancasila dan sosialisasi politik Pancasila dalam organisasi Karang Taruna. Kedua, organisasi Karang Taruna dalam kemasyarakatan. Yang ketiga, pengertian sosialisasi politik. Dan yang keempat, yang kelima, Karang Taruna dalam organisasi sosialisasi kemasyarakatan di desa Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Nomor 24. Bisa jelaskan tentang alur dari rangka berpikiran kalian bagaimana? Coba jelaskan. Tadi kan kawan-kawan nomor 23 udah menjelaskan tadi dari awal bahwa rangka berpikir itu ide dan gagasan. Nah, coba sosialisasi yang dicantumkan dalam cara berpikir Sebelumnya perkenalkan nama saya akan sendiri izin menjawab kepada Ibu Putri untuk rangka berpikir yaitu yang pertama sosialisasi ideologi Pancasila pada kampanye pemilu dalam organisasi kemasyarakatan Karang Taruna, di mana dalam sosialisasi tersebut masyarakat dapat mengeluarkan ide atau konsep gagasan mereka untuk mengeluarkan pendapat mereka dalam kampanye pemilu yang akan datang. Kemudian pengertian sosialisasi politik, di mana sosialisasi politik yang dilakukan pada masyarakat Desa Padang Kabupaten Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang itu, di mana Karang Taruna mensosialisasi, di mana Karang Taruna memberikan pemahaman tentang bagaimana sosialisasi politik kepada masyarakat desa Pagerjati Karang Taruna, desa Pagerjati Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Karang Taruna memberikan sosialisasi tentang kampanye pemilu pada masyarakat, di mana agar masyarakat dapat
pengertian ideologi Pancasila tapi nggak ada definisinya, malah menunjuk konsekuensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, seharusnya di sini kan katanya pengertian ideologi, kenapa nggak ada pengertian ideologi di sini? Kemudian ikuti lagi nih, figur kapital. Di tadi waktu saya bertanya tentang teori pakai, malah tadi yang menjawab itu ada yang relevan. Itu sebenarnya tentang teori. Yang saya maksud itu misalnya menurut Ramlan Bakti dalam kurun 2018 bahwa sosialisasi politik adalah bla itu juga sudah termasuk teori. Bukan yang lagi yang penelitian relevan. Kemudian di bagian tipan ada yang dicantumkan di daftar pustaka. Di ini halaman 10 kutipan dari Wardani 2018 itu ada di daftar pustaka. Kemudian ini di halaman sama ini halaman 8 tulisan bahasa Latin kayak gini itu dibuat cetak miring bukan sama. Dan kemudian di kajian teori seharusnya kalian jelaskan sosialisasinya itu di depan, bukan malah kalian menjelaskannya itu di kerangka berpikir. Di sini malah di kerangka berpikir ini kalian jelaskan pengertian sosialisasi politik, tapi sebelumnya di kajian teorinya kan tak mencantumkan sosialisasi politik itu. Kemudian ini di bagian atas ini yang simbol ini tanda titik ini diganti jadi angka 1 umum, bukan simbol tanda titik itu. Kemudian di penelitian relevan di alangkah baiknya nggak usah di ini judul jurnal, nama jurnal, ini langsung aja pada judul jurnal pertama bla 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 bla, kemudian pada isinya itu dicantumkan hasil dan apa kontribusi jurnal ini terhadap penelitian kalian itu dicantumkan. Kalau kayak gini, ini kayaknya ini langsung di copy dari jurnal yang kalian ambil. Kemudian di kutipan di saya lihat di daftar pustaka itu tahunnya nggak ada, misalnya ini itu sudah nggak mencantumkan tahun, maka dalam huruf T. Kalau kita pakai metode itu harusnya dicek dulu judulnya sudah sesuai atau enggak, kan itu bisa diganti. Ini malah di daftar pustaka jadi tahunnya kosong, malah diganti T. Apa itu T? Kemudian di bagian mereka berpikir ini apa digunakan di sini, digunakan kalimat pertama digunakan dalam berbagai konteks. Sebenarnya ada kalimat sebelumnya, ini malah kalimat pertama digunakan apa? Jadi nggak jelas katanya. Kemudian ada juga di kata setelah kita baca itu pasti, dan masih ada juga kata bersambung yang seharusnya dia terpisah. Tadi saya suruh menjelaskan ini, malah tapi kalian menjelaskan teorinya, bukan ininya. Alumnya saya meminta tadi cuma ilmunya doang, dalam ilmunya doang. Dan ini juga, ini kayak mana ini cara memahaminya kayak mana? Pertama itu peran masyarakat kayak mana? Ini baru tengah-tengah pengertian sosialisasi politik. Peran yang kedua baru pengertian sosialisasi politik. Itu buat alurnya itu agak yang udah dipahami lah, ini mah satu alur tapi nggak jelas sama narasinya kayak mana, nggak jelas ininya. Nah di bagian akhir kerangka berpikir, masa ada mencantumkan laporan penelitian yang digunakan bertujuan untuk ada ya tujuan laporan ini di bagian kerangka berpikir. Itu saja saya sampaikan.
Oke, baik, terima kasih sudah tiba panjang dari sesi. Coba dosennya, benar-benar ada soal yang ini. Aduh. Oke, santai. Ini bukan ujian apa-apa, ini kan cuma mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis saja. Bukan ujian apa ini. Oke, di sini tadi udah dikit banyaknya udah dijelaskan sama Bu Aini sama Bu Latifah juga. Ini langsung aja Bapak kelas 3 karena angkanya juga udah diisi sama Bu Aini tadi. Oh, tapi sebelum bab 3 itu ini satu hal Bapak mau tanya, di penelitian yang relevan itu memang cuma judul nama edisi penulis penerbit cuma identitas saja, nggak dibuat kontribusi artikel untuk penelitian kalian Pak Ibu? Menjawab. Menjawab. Kontribusinya itu kami pikir itu sudah termasuk ke dalam hasil penelitian ya. Jadi kami cuma menyebutkan tujuan langsung ke hasil penelitiannya karena ya sebenarnya mungkin kami kira itu sudah menjadi kontribusi dari jurnal tersebut. Oke, jadi pelajarannya nanti di revisi ini sudah bagus, sudah pas dibuat seperti ini, sistematis lah ya. Tapi ditambahkan kontribusi sama relevansinya. Nah, jadi kelihatan penelitian ini sama penelitian kalian itu kelihatan bedanya gimana, paham? Kemudian langsung masuk ke bab 3 aja. Yang tadi bab 3 siapa? Tengah. 1, 2, 3, 4. Perolehannya betul. 5. Yang ngerti bab 3 coba tinggi-tinggi dulu. 6, 2, 3. Itu berapa ya? 3 itu berapa? Karena 4 dia 17 dia yang pojok 28. Oke. Jadi saya mau tanya ke Semang. Ini penelitian kalian menggunakan jenis penelitian apa? Izin kepada Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Nabila Firsayani dengan nomor 06. Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan Bapak. Jenis penelitian yang dari kelompok 2 gunakan itu penelitian kualitatif. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, jadi jenis penelitian kualitatif. Ya, benar yang kamu bilang. Tapi di laporan kalian tidak kayak gitu, beda. Kalian buat sendiri, maka jenis penelitian ini bersifat. Itu nggak ada sifat juga. Kemudian kajian kualitatif itu nggak ada kajian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bla 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 bla. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ke 23. 03, maaf. 03. Itu dari kalian yang kalian gunakan untuk penelitian apa? Menjawab pertanyaan dari Bapak sendiri. Metode yang kami gunakan yaitu metode kualitatif. Ada yang mau menambahkan? Perkenalkan, nama saya Jadi Sartian Jurnawan dengan nomor 13. Saya membantu pertanyaan yang diberikan Bapak kepada teman saya. Metode yang kami gunakan di dalam penelitian ini adalah metode primer yang dimana kami turun secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh Karang-Taruna pada masyarakat maupun keanggotaan. Ada yang ingin menambahkan? Silahkan Bapak. Siapa namanya? Baik, izin sebelumnya perkenalkan nama saya Sakina Evi Kimala. Izin membantu teman saya dari pertanyaan Bapak, yaitu metode penelitian yang kami gunakan itu adalah deskriptif kualitatif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan.
Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi menarik dikatakan jadi penelitiannya mengangkat deskriptif kualitatif ini. Tapi dalam laporan lagi dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif. Makanya saya bingung metode kualitatif itu gimana? Ini nulis siapa? Bagian Soham? Soham? Ini juga Bapak yang menulis bagian metode. Ya, kesadaran diri aja lah Bapak. Siapa yang buat? Mungkin salah baca kalau sama teman-teman kan, jadi salah baca. Ya kan? Kemudian ini secara umum ya yang bisa jawab angkat tangan. Kapan kalian melakukan penelitian, tanggal berapa dan jam berapa serta di mana? Dua baca kan? Yang ada tambahan izin genap dari pertanyaan Bapak. Kapan kami penelitian di tanggal berapa? Penelitian kami melaksanakan tanggal 26 Oktober 2023 hari Sabtu pada pukul jam 9 WIB. Terima kasih. Oke. Ini yang pertanyaan lagi yang bisa jawab pertanyaan. Apakah cukup penelitian sosialisasi ideologi Pancasila ini dilakukan satu hari aja? Coba siapa yang bisa merasionalisasikan? Ya? Oke, silakan. Ini menjawab pertanyaan sendiri. Untuk sosialisasi kami itu tidak cukup satu kali, maka dari itu kami melakukan riset kembali untuk kedua kalinya. Ini 2 kali, bukan 1 kali. Ada jawaban lain? Atau ada yang bukan 3 kali kan? Oke. Terus subjek penelitian kalian apa? Saya mau jawab. Ya silakan. Nomor 3 si yang Indah. Izin menjawab Bapak. Perkenalkan nama saya Dinda. Subjek penelitian kami organisasi Karang Taruna dalam Kecamatan Ujung Bakang, Kabupaten Deli Serdang. Itu saja yang saya jawab. Terima kasih. Jadi tadi subjeknya Organisasi Karang Taruna. Karang Taruna. Maka di laporan kalian kan ada subjek penelitian. Jadi ya, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Silahkan dijawab. Kalau misalnya kita belum pernah ngomong, silahkan dijawab aja. Ini kalian menggunakan teknik analisis data, ada 3. Coba siapa yang bisa menjelaskan 3 teknik? Jelaskan ya, beri teknik aja. Silahkan, beri. Caranya? Baik, perkenalkan saya Febri Andri, 2015. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama reduksi, di mana reduksi ini yaitu data mentah dan penelitian, di mana kami merangkum hal-hal yang penting dari yang kedua ada display atau penyajian data. Display ini merupakan penyajian data dari hasil reduksi. Yang ketiga yaitu ada kombinasi data atau manipulation, di mana kombinasi ini merupakan kesimpulan dari display dan reduksi. Mungkin itu saja. Ada jawaban lain? Tidak ada, silakan bertiga. Tekniknya aktif kali ya? Baik, izin menjawab dan menambahi pertanyaan dari Bapak. Dari Menambahi jawaban dari teman saya Rima Perdina Bude, bahwasanya dengan reduksi data ini merangkum hal-hal yang secara sistematik agar pembaca dan peneliti mampu memahami isi laporan tersebut. Yang kedua, display, di mana kami turun ke lapangan dan mengurutkan data-data penyajian serta mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami wawancarai tersebut. Yang terakhir adalah verifikasi, di mana kesimpulan yang kami lakukan
siapa yang susun laporannya? Yang susun laporan semuanya. Siapa? Apa namanya? 5 ya? Bagus. Saya apresiasi bagus. Bagus serius. Kalau gue tangan. Iya, jujur ini bagus. Terus spasinya bagus, alatnya bagus, dokumennya juga bagus. Tapi ini kan sederhana ya. Ini kan 3,5 yang kita. Seharusnya itu dia nggak pakai koin lagi, langsung aja itu ada beberapa 3 pakai titik bisa, itu mungkin bisa diubah. Oke, ini saya bertanya ini tadi saya menjawab. Kalau melakukan penelitian kita melakukan analisis dulu atau pengumpulan data dulu? Nah, kalian kan betul kan? Apakah datanya kalian analisis dulu baru kalian kumpulkan atau kalian kumpulkan dulu baru kalian analisis? Gimana? Bener ya kalian turun ke lapangan ini? Benar yang kalian penelitian. Jadi kalian penelitian dulu baru kalian analisis atau kalian analisis dulu baru penelitian? Simple. Ya, jawab coba. Kami melakukan penelitian dulu baru analisis. Ya, karena kalau belum penelitian kita akan analisis. Apa yang boleh analisis? Tapi belum kalian kembali. Nah, kemudian ini kalian ini semua menjawab ya, karena kan satu kelompok. Kalian kumpulin datanya dengan cara apa? Ya, silakan. Mengumpulkan sistem pertanyaan 13 pertanyaan. Ya, maksud saya apa observasi kah? Observasi yang pertama, lalu wawancara, lalu dokumentasi. Dokumentasi. Jadi ini nggak boleh buat wawancara, hanya observasi dan dokumentasi. Jadi saya juga bingung karena buat 3 ini kalau kalian salah, kalian jelas salah. Jadi ini ada hasil wawancara, tapi teknik pengumpulan datanya nggak ada wawancara dari sini. Oke, silahkan dulu. Jadi ini revisi dari saya ya. Kalau mau mencatat tidak penting. Oke, yang pertama itu desain penelitian. Desain penelitian sudah bagus. Menurut Nanti Mas dan Nanti Mias. Nah, itu ada dalam forum Salma 2023. Itu saya cari di daftar pustaka nggak ada itu rating. Dibuat di daftar pustaka juga referensi. Ini sudah bagus. Yang paragraf pertama, karena desain penelitian itu sejatinya dia hanya menjelaskan pedoman penelitian kalian. Jadi di desain penelitian nggak usah kalian buat desain penelitian deskriptif, tidak. Itu metode deskriptif. Kualitatif tidak perlu juga dijelaskan tujuan penelitian karena dijelaskan di bab 1. Oke. Jadi desain penelitian itu hanya pedoman kalian. Contoh gini aja. Desain penelitian pada penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian, dan lokasi waktu penelitian. Cukup sampai di situ sudah. Kalau kalian menambah dengan referensi kayak seperti menurut ini itu boleh bagus. Jadi untuk paragraf 2 ini saya rasa tidak perlu lagi. Kemudian di jenis penelitian diawali dengan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, bukan ini jauh dari permasalahan. Itu tidak perlu lagi karena ini bagi bab 3 membahas tentang metode, bukan permasalahan lagi. Jadi cara kalian. Nah, kemudian maka jenis penelitian ini bersifat kualitatif itu dihapus. Maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 3. Oke. Kemudian metode juga saya baca dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif. Tidak ada metode kualitatif. Di buku mana kalian baca? Tidak ada. Di mana pun kalian baca. Karena itu jenis penelitian bukan metode. Metodenya kalian deskriptif. Nah,
Kalian jelaskan juga metode deskriptif itu apa? Dibuat di sini. Kemudian lokasi waktunya ini dibuat narasinya. Ini waktu penelitian hari titik 2 pukul titik 2. Dibuat juga contohnya kayak ada pun waktu penelitian ini yang kami gunakan adalah kapan? 2 hari tadi kan? Nah, di sini 1 hari diburu lagi. Bisa. Oke. Kemudian variabel pas tadi organisasi masyarakat terlihat. Tapi di sini variabel penelitian atau objek penelitian pada penelitian ini adalah ketua dan anggota. Pak, berarti keseluruhan kan? Nah, buat aja jangan ketua dan anggota, buat aja organisasi masyarakatan. Jadi nggak mubazir kata. Kemudian subjek penelitian itu nggak ada. Tadi saya tanya tadi kalian bisa jawab. Jadi dibuat di sini kan. Oke, itu tidak perlu dijelaskan juga variabel bebas sama variabel terikat. Kalian jelaskan aja definisi untuk operasional variabel ini. Kemudian instrumen pengumpulan data. Ini menurut saya ambigu. Kemudian eksplisit, mengambang. Jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah data primer mengaku. Data primer mengaku. Pada data tangan. Data tangan pertama, pada data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri. Data sekunder berarti data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Oke, pada penelitian kami menggunakan 2 jenis data. Nah, ini di awal akar, yaitu data primer dan data sekunder. Tapi di sini 2 jenis data, yaitu data primer yang dimana kalau dalam penulisan laporan hindari kata di mana, hindari karena kayak ini ya. Diganti bisa kayak data, yaitu data primer yang data ini diperlukan untuk tinjauan langsung ke lapangan dan juga menggunakan data sekunder. Ini copy paste. Hah? Yang ngerti bab 3? Ini kalian ketik kan? Tapi kok apa ngantuk? Nanti dulu ini kok ambigu ya. Jadi saya minta untuk jenis data direview semua kata-katanya ya. Kata-katanya jadi dari penempatannya. Jenis data. Ini saran saya, jenis data. Pada penelitian ini kami menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara kami dengan narasumber, yaitu organisasi Karang Taruna. Kemudian data sekunder adalah data yang kami gunakan yang diambil dari referensi seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian di sini instrumen pengumpulan data adalah alat bantu. Tapi kan kalian sebut alat bantunya itu apa? Contohnya HP untuk merekam, HP untuk foto. Itu disebutkan aja di sini. Oke. Kemudian karena lapar, sakit, haus. Benar ya? Masih ada satu sesi lagi. Ini sih paling parah. Kemudian ini di mana-mana itu teknik pengumpulan data dulu, baru teknik analisis. Salah ini. Salah tempat aja. Jadi kalian broker. Untuk isinya sudah bagus. Kemudian teknik pengumpulan data di sini cuma 2, observasi dan dokumentasi. Nah itu kalian tambahkan wawancara seperti yang saya bilang tadi. Ini kan tidak ada data lagi nih di sini. Yang saja. Oke, bisa. Bisa? Bisa, Pak. Nah, mana? Mungkin dari saya sekian terlalu banyak. Saya kembalikan ke sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih semangat? Masih, Bu. Kita lanjut ini? Ya, Bu. Atau minggu depan aja? Tadi saya setuju sama Bapak Khalil. Penyusunannya sudah rapi, tata letaknya juga sudah rapi, tapi isinya berantakan semua. Kalian terima ini isinya berantakan semua?
dari 21 sampai 23. Apa yang kalian ucapkan sangat berbeda dengan di sini. Seakan-akan apa yang kalian masukkan di laporan ini sepele. Ada yang benar penelitian? Jadi kenapa laporan kalian ini berantakan sekali? Yang bab 1-nya lah, bab 2-nya lah, bab 3-nya lah. Berapa orang kalian ini? Satu bab pun gak ada yang rapi isinya. Direvisi ya. Kalau enggak nanti kalian pulang ujian. Oke, kita lanjut. Di bagian bab 4 nomor 19 berdiri. Namanya Yumidia ya? Apa judul kalian deh? Judul yang kami angkat adalah sosialisasi ideologi Pancasila dalam kampanye pemilu pada organisasi pemasyarakatan Karang Taruna di Desa Pagarjati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk. Oke. Nah, di hasil penelitian kalian ini ada 2 sosialisasi. Ada 2 hasil. Apa itu? Duduk nomor 28. Ibu kasih clue-nya itu kalian meletakkan di reduksi data. Oke, ketua berdiri. Di hasil penelitian kalian ini ada 2 hasil yang kalian peroleh. Apa itu? Sosialisasi ideologi Pancasila pada kampanye pemilu, pada lembaga eksekutif dan pada lembaga legislatif. Oke, duduk. Tadi ketua mengatakan sosialisasi ideologi Pancasila. Benar ketua mengatakan demikian? Sosialisasi ideologi Pancasila. Sementara di laporan kalian sosialisasi politik. Jadi laporan kalian ini sosialisasi politik atau sosialisasi ideologi Pancasila? Oke, terlepas dari itu, pada saat kalian, coba ya dikasih jawabannya, pada saat kalian melakukan penelitian dan wawancara, apa yang kalian tanyakan? Ideologi Pancasila atau politik? Ibu, kami mempercayakan ideologi Pancasila. Benar? Benar? Benar ketua, ideologi Pancasila. Tetapi yang kalian masukkan adalah mengenai sosialisasi politik. Jadi, wah, jauh kali kalian sosialisasi ideologi Pancasila dan sosialisasi politik. Di hasil wawancara pun adalah sosialisasi politik. Tidak dengan sosialisasi ideologi Pancasila. Bagaimana ini? Selanjutnya dalam partisipasi politik. Tentang politik kok semua. Tapi judul kalian sosialisasi ideologi Pancasila. Pantasan saya tadi, kalian baca nggak abstrak kalian? Di abstrak kalian nggak ada hasil dari penelitian ini. Yakin nggak kalian abstrak ini adalah abstrak proposal? Ini dari proposal kan? Nggak ada kalian masukkan hasil penelitian. Pada proposal
mini riset kelompok kami, ini proposal atau mini riset? Mini riset kan? Nah, pada proposal mini riset, jadi di abstrak kalian ini nggak ada hasil. Dan lebih terkejutnya, saya membaca hasil yang kalian paparkan adalah hasil sosialisasi politik, tidak dengan hasil sosialisasi ideologi Pancasila. Dan saya pertanyakan, apa yang kalian wawancarai adalah sosialisasi politik, sementara judul kalian sosialisasi ideologi Pancasila. Oke, kepada kelompok 2 berikan rasionalisasi ataupun jawaban ataupun apapun itu yang bisa membuat kalian bisa melewati ujian ini. Kalau nggak, kalian ulang ujian dan ulang penelitian. Kalian mau? Oke, silakan dijawab kedua. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Ibu. Kenapa judul kalian sosialisasi ideologi Pancasila, sementara dari jawaban kalian dan laporan kalian di hasilnya adalah mensosialisasikan politik? Izin menjawab Ibu, karena sosialisasi ideologi Pancasila tadi dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Dan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif itu erat hubungannya dengan politik. Jadi fokus kalian keduanya. Jika memang fokus kalian di ideologi Pancasila dan politik, judulnya jadi nggak sinkron. Silakan duduk ketua. Jangan sepele gitu loh sama hasil penelitian. Apalagi yang kami lihat yang kalian wawancarai itu orang-orang yang berpendidikan gitu. Jadi kalian pun harus mempersiapkan apa yang mau kalian teliti dengan baik. Jangan asal-asalan. Oke, terlepas dari judul tadi, kalian belum bilang kalian mewawancarai tentang sosialisasi politik pada pemilu legislatif. Oke, siapa yang bisa menjawab apa hasil dari sosialisasi politik pada pemilu legislatif? Oke, 13. Izin menjawab. Pertama, nama saya Tika Pianta Banjarnahor dengan nomor urut 13. Hasil dari pemilihan legislatif yang dilakukan oleh para peserta, mereka ikut berpartisipasi aktif dalam memilih legislatif yang dimana terdiri dalam DPR, DPD, dan DPRD. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang menambahkan nomor 23? Izin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dinda. Dari atas pertanyaan dari Ibu tadi, saya ingin menambahkan jawaban dari teman saya Tika Pianta Banjarnahor, yang dimana judul kami berkaitan kenapa di judul kami sosialisasi ideologi Pancasila, sedangkan di hasil penelitiannya sosialisasi politik. Di indikator yang saya baca semalam, bahwasannya indikator dari sosialisasi politik dari sistem legislatifnya, organisasi Karang Taruna ini membahas sistem politik yang ada di masyarakat. Saya membaca wawancara dari Ibu Yuni SOS, yang dimana Ibu itu menjawab Karang Taruna ini didukung atas visi misinya karena untuk memajukan bangsa dan negara. Legislatif ini juga dari 15 subjek yang kami teliti, mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang, di mana menyambut presiden dan gubernur wakil presiden, DPRD dan DPD. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi di legislatif. Selanjutnya dalam pemilu eksekutif nomor 21. Hasil yang diperoleh pada data hasil pemilu eksekutif.
hasil yang diperoleh dalam pemilu eksekutif. Apa yang kamu ketahui aja ya? Coba. Kosong tiga. Terima kasih kepada yang mulia. Perkenalkan nama saya Jalan Mafia dari nomor 03 yang menjawab pertanyaan dari Ibu. Dari dalam pemilu eksekutif, peran organisasi Karang Taruna itu ikut kesertaan organisasi Karang Taruna dalam pemilihan eksekutif. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, nomor 3. 23. Saya ingin menambahi jawaban dari teman saya yang jalanannya dan Anastasia sendiri. Bahwasannya dari lembaga eksekutif saya membaca wawancara dari Ibu Yuni SOS bahwasannya Ibu itu mengatakan semakin tinggi angka golput semakin rendah angka kepercayaannya kepada penerus bangsa ataupun pemilu yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Nomor berapa belum terpanggil dari tadi? Dia semua terpanggil. Udah.